Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairunisa Araf di Bincang Hari Ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami akan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan Facebook kami di @kreatifsultantv, dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kiprah 1 tahun Satgasus Pencegahan Korupsi Polri. Juga sudah bersama kami, beliau adalah anggota Satgasus Polri, yaitu Mas Yudi Purnomo. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Nisa. Iya, sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Mas ya. Ya. Tadi aku baca-baca kayak Mas juga aktif banget nih sebelumnya, sebelum jadi ini. Apa juga Mas juga katanya aktif di KPK ya, Mas, Ya. sebelumnya? Ya, sebelumnya saya memang di KPK selama kurang lebih 15 tahun ya. Oh, 15 tahun. Itu sudah ada di 2 tempat ya. Mulai dari pencegahan sampai terakhir di bidang penindakan ya. Saya kurang lebih 8 tahun gitu ya, menjadi penyidik di KPK dan sudah menangani berbagai macam kasus korupsi seperti itu. Sampai akhirnya sekarang menjadi anggota Satgasus Polri gitu, Mas. Ya, betul. Sekarang saya menjadi anggota di Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri. Oke. Sebetulnya, Mas, kalau kita berbicara tentang Satgasus, bagaimana awal mula terbentuknya Satgasus ini, Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui ya bahwa Bapak Kapolri ya, beliau mempunyai perhatian yang sangat besar ya terhadap korupsi yang ada di Indonesia gitu kan, sehingga beliau membentuk ya Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi untuk mencegah terjadinya korupsi di negeri kita. Dan beliau kemudian merekrut ya mantan pegawai KPK. Sebagaimana kita ketahui kan ada 57 lah pegawai KPK yang kemudian Pak Kapolri menyampaikan akan merekrut ya. Nah, dari 57 itu sekarang ada 42 yang bergabung. Kalau yang lain tidak bergabung karena mereka sudah punya kegiatan lain ya. Ada yang jadi pengacara, ada yang menjadi hakim, ada yang buka usaha gitu ya, entrepreneur, kemudian yang lainnya. Nah, kemudian Pak Kapolri ya menugaskan kita gitu kan untuk fokus dalam pencegahan korupsi ya, apalagi beliau menyatakan bahwa dalam pidatonya ketika merekrut kami ya untuk pengawasan dana, dulu ada dana pemulihan ekonomi nasional, kemudian objek-objek vital gitu kan, dan juga proyek-proyek infrastruktur pemerintah lah seperti itu. Dan selama setahun ini ya kami sudah menjalankan seperti itu karena memang itu merupakan passion kami ya dalam pemberantasan korupsi, karena kan dari 42 orang ini ya kami diketuai oleh Kasatgas, kemudian Wakasatgas itu Bang Novel gitu kan, mereka memberikan arahan, sementara anggota-anggotanya kan sudah punya pengalaman ya sebelumnya di KPK, dan kami lengkap mulai dari ada yang dulu pernah di Litbang, pernah di LHKPN, pernah di penyidikan, penyelidik gitu kan, dan tempat-tempat lain ada gratifikasi, dan kami lengkap tuh dari eselon dulu, yang eselon 1 ada, 2 ada, 3 ada, sampai pelaksana. Jadi ketika kami dibentuk, kami sudah tidak perlu penyesuaian lagi, tapi langsung running gitu kan. Makanya kenapa banyak orang ketika kami menyampaikan rilis akhir tahun ya, setahun kami lakukan terhendak gitu, oh ternyata banyak yang sudah dilakukan seperti itu. Oke, apalagi Masnya sendiri sudah 15 tahun di KPK sebelumnya, itu sudah sangat menjiwai ini. Itulah kenapa juga salah satu saya istilahnya mau menerima tawaran Pak Kapolri ya, selain memang Pak Kapolri orangnya reformis gitu ya, bahwa tugas nanti di Polri udah jelas di bidang anti korupsi gitu kan. Jadi sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan passion saya, pengalaman saya, ilmu saya gitu kan. Jadi itulah jadi ketika saya berhenti di KPK kan bukan berarti berhenti dalam usaha berantas korupsi negeri kita kan. Seperti yang pernah saya katakan ketika saya berhenti di KPK, yang tertawa terhadap berhentinya kita dari KPK kan koruptor gitu kan, seperti itu. Jadi ya ketika kita bekerja lagi, koruptor hendak diduk gitu, seperti itu. Jangan senang dulu. Jangan senang dulu gitu kan.
Oke, tapi sebetulnya apa tugas dan fungsinya dari Satgasus ini, Mas? Ya, secara garis besar ya, kami ini fokus kepada hal-hal yang strategis ya. Misalnya waktu kemarin kami fokus bagaimana mengawasi dana pemulihan ekonomi nasional supaya tepat sasaran, Betul. tidak disalahgunakan seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya tata kelola pupuk, ya kan, yang bersubsidi, Betul. ya sehingga tepat sasaran di petani. Kenapa? Kalau pupuknya petani bisa dapatkan, ya kan, sesuai dengan hak mereka, maka produksinya makin meningkat dan ketahanan pangan kita baik gitu kan. Kemudian bea cukai juga kita masuk ke situ untuk penerimaan negara. Kita masuk juga ke apa namanya tambang seperti itu kan. Kemudian bidang-bidang lainnya. Bahkan kita juga apa namanya berusaha lah mengkaji, menganalisis mengenai kan Indonesia ini kan luar negeri mengukur negara kita korupsinya banyak atau tidak dari IPK gitu kan. Ya walaupun kita tidak punya kewenangan lebih di situ, tapi kita mencobalah untuk mengkaji gitu kan supaya indeks persepsi korupsi kita kok tinggi gitu kan, supaya apa ya, supaya kan investor mau masuk. Kan saat ini kan kita sedang genjot-genjotnya nih. Betul. Mendapatkan investor buat IKN ya kan. Kemudian kita lagi pulih dari COVID ya, seperti itu. Nah, itu kita juga mengkaji situ ya, seperti itu. Nah, kita cara mengkajinya itu dengan tiga cara ya. Pertama itu kita lakukan dengan apa deteksi. Ya, misalnya dari tata kelola pupuk. Ya, kita deteksi mana nih yang rawan. Ya kan, sistem yang sekarang apa, kemudian yang rawannya bagaimana. Ya, kemudian setelah itu kita lakukan analisis, ya kan? Kita berikan rekomendasi, solusi dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak lepas, kita juga melakukan evaluasi seperti itu bersama dengan mereka. Dan saat ini ya kami banyak yang ingin juga kementerian-kementerian gitu kan, yang ingin kami juga dong gitu kan disupport. Kayak kemarin ketika saya mengisi di salah satu tempat gitu kan, ingin juga didampingi seperti itu. Jadi mereka, tapi awalnya Mbak, itu mereka takut sama kita, dan kutip gitu kan. Wah, ketika dihubungi sama Yudi gitu kan, wah ini penyidik kan, ngeri kan. Tapi saya katakan, Pak, saya udah bukan penyidik lagi, saya di bidang pencegahan. Saya ingin membantu gitu kan, karena apa namanya kan bapak atau ibu kan mengelola dana yang sangat besar gitu kan. Oh, dan begitu akhirnya mereka terbuka, mereka, Pak, kami dulu tidak menyangka bahwa bisa apa namanya solusinya tuh seperti ini gitu kan, sehingga bisa efektif, efisien gitu kan, dan ringkas dan tepat sasaran. Jadi banyak yang senang gitu kami dampingi. Ya walaupun memang berbeda jauh ya dengan tugas saya dulu sebagai penyidik ya. Kalau dulu penyidik kan hitam putih gitu kan, ada koruptor tangkap gitu kan. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang saya harus ya pembawaannya berubah gak, jadi welcome gitu kan, kemudian benar-benar pendampingan gitu kan, ketika menemukan suatu masalah solusinya bagaimana, seperti itu. Jadi 180 derajat lah. Mungkin orang-orang kalau misalnya sekarang lihat Mas Yudi nih peringainya friendly gitu kan, murah senyum, seru, padahal dulunya dia sangat ditakuti ya. Ya banyak kasus korupsi yang pernah saya tangani ya, mulai dari IKTP ya kan. Kemudian banyak OTT juga gitu, beberapa BUMN, kepala daerah seperti itu. Jadi apa namanya, ya sekarang kita harus merubah gitu kan. Dan mindset kita dulu kan ketika ada temuan, wah ini ada korupsi. Nah sekarang ketika ada temuan, bagaimana solusi bahwa tidak ada lagi korupsi atas itu, seperti itu. Tapi sebetulnya Mas, ada nggak sih perbedaan antara mungkin dari tugas atau fungsinya KPK sendiri dengan Satgasus? Karena kan mungkin sama-sama ya, atau misalkan mungkin emang Satgasus tuh fokusnya hanya di sini, KPK fokusnya di mana gitu? Ya, di KPK kan juga ada pencegahan seperti itu. Dan kami pun di Polri juga ini kan bagian pencegahan. Jadi ya tentu ada irisan ya, irisannya adalah pencegahan gitu kan. Namun kan fokusnya kan mungkin berbeda ya. Karena kami kan juga orangnya terbatas gitu kan, kewenangan juga terbatas gitu kan, karena kalau di Polri kan sudah ada Direktorat Tipikor gitu ya, penindakannya gitu kan. Nah kami lebih ke pencegahannya. Kemudian di pencegahan kami kan orangnya lebih lengkap gitu kan, karena
pencegahan tapi rasanya rasa penindakan gitu kan. Ada penyelidik situ kan, mantan penyelidik, mantan penyidik gitu kan. Ada pengalaman di jadi apa namanya, ketika kami bekerja kami sudah paham siapa yang jago mengkaji, siapa yang jago mendeteksi, siapa yang jago solusi gitu kan. Jadi kami bikin beberapa tim lah di situ dan tim itu pun lengkap. Orangnya ada yang dulu ex penindakan, dulu ex pencegahan gitu kan, dan yang lain-lainnya. Jadi ya mungkin itu added value-nya ya, nilai tambahnya seperti itu. Apa namanya, bahwa kami apa namanya lengkap gitu ya, tapi secara kuantitas orang ya kurang ya. Makanya kami lebih ke strategis-strategis aja gitu kan, yang istilahnya berdampak bagi kehidupan masyarakat. Karena memang kan di situ peran Polri juga, gitu kan, bahwa Polri ingin menunjukkan ya bahwa kita pun fokus pada pencegahan korupsi, seperti itu. Kalau misalnya tadi kan Mas bilang cukup terbatas tenaganya mungkin. Apakah dengan jumlah orang yang terbilang terbatas ini beberapa kasus yang sedang ditangani itu tercukupi nggak sih Mas? Bisa nggak sih Nah, itu makanya kan kita pakai kacamata helikopter view. Ya kan, pandangan helikopter bahwa kita mengkaji sistem di atas. Paling kalau kita ke daerah pun ya, misalnya kayak saya ke Pupuk gitu ya, hanya beberapa kios lah kita datengin gitu kan, beberapa wilayah atau daerah dinas-dinas pertanian gitu kan, untuk ngambil contoh. Nanti di contoh ini baru sistem, makanya kan kita sistem yang kita ubah gitu kan, sistem yang kita lakukan apa namanya pengkajian untuk nanti dilaksanakan oleh teman-teman di kementerian misalnya atau di BUMN yang terkait seperti itu. Jadi artinya kami memberi solusi lah. Jadi ketika misalnya ada hal yang berbeda gitu kan, ada BUMN seperti apa, kementerian seperti apa, antar kementerian. Nah, kami menjadi orang yang bijaksana lah gitu kan. Kami kumpulkan, ini kan kita masing-masing kan buat bangsa kita gitu kan, negara dan sebagainya. Itu kemudian apa namanya, jangan sampai nanti hal ini kan juga nanti kan yang repot kita sendiri jika ternyata ada hal yang tidak benar dan sebagainya. Dan sampai saat ini ya alhamdulillah ya, dari kementerian-kementerian yang kami kerjasama gitu ya, ya mereka pertama tadi saya katakan welcome gitu kan, dan mereka sangat senang gitu kan, ya karena memang gini, bahwa ketika memang mengelola suatu keuangan ya, itu satu kaki dari penjara Mbak, itu apa namanya, orang gitu kan, kalau dia salah membuat kebijakan, ya kan apalagi ada korupnya, itu udah pasti gitu kan, selesai dia. Makanya seperti yang saya katakan ya, bahwa welcome banget mereka gitu, kita datang dengan ya, saya apa namanya, dengan baju baru gitu ya. Baju baru dulu ada seperti penindakan, sekarang pencegahan, kemudian kita datangi mereka, kasih solusi dan mereka senang gitu kan. Jadi itu saya katakan, dan Mbak tanyakan juga gitu, ini cukup nggak sih tadi? Ya kalau kata cukup ya tidak cukup gitu kan, 42 orang gitu kan. Ya, tapi makanya kita fokus gitu kan, mana sih yang tadi saya katakan dari analisis kita yang sangat penting gitu kan. Ya misalnya kayak tadi pertanian kan penting ya kan, bahwa kita fokusnya dari Bapak Presiden pun ketahanan pangan ya misalnya, seperti itu. Jadi kita berharap jalur distribusi pupuk benar, tata kelolanya sampai ke petani, menggarap lahan, pupuknya ada yang bersubsidi ya, kemudian produksinya tentu naik, dan ketika naik ya kita bisa memenuhi kebutuhan bangsa kita, kan itulah ya idealisnya seperti itu. Baik. Jadi kita sebelum lanjut lagi nih Mas, kita break dulu sebentar karena memang pembahasan tentang korupsi ini menarik banget ya Mas, apalagi kita ngobrol sama mantan penyidiknya 15 tahun. Tentu sangat menarik sekali, tapi pemirsa setia Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini.